Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau semakin tenggelam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas kehidupan kami ketika kami ada di hadapan Bapa di sorga. Kami sungguh-sungguh mau mengangkat hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Lalu kami semua mau berjuang untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat, pakailah hamba-Mu
untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami, semua ketidaktepatan hidup kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, supaya saat ini ketika kami ada di hadapan-Mu, kami ada dalam keadaan berkenan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, kalau firman Tuhan katakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini seharusnya membuat kita sadar bahwa kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, kita harus sadar bahwa kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Lalu pada kalimat berikutnya dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini juga berarti setiap gerak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus memuliakan Allah Bapa di sorga. Ini artinya, kalau di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita masih mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan itu untuk menikmati apa yang kita inginkan, untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Apa yang kita lakukan kalau masih menuruti hawa nafsu diri kita? Saudara, perhatikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah hidup memuliakan Tuhan, dan itu juga artinya kita memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, maka kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya. Dan ancaman bahaya yang saya maksudkan di sini adalah ancaman bahaya di kekekalan. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Ini sebuah kengerian yang seharusnya membuat kita gentar. Karena kalau kita masa bodoh dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, lalu kita tidak pernah mengambil keputusan untuk berubah, maka dapat dipastikan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, kita tidak akan pernah berubah. Jadi kalau firman Tuhan katakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, hal ini sama seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, mari kita semua sadar, kita tidak punya pilihan yang lain selain hidup hanya untuk memuliakan Allah. Kita tidak punya pilihan yang lain selain hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat, sekali lagi saya katakan, kita tidak punya pilihan yang lain. Kalau kita berada di dalam Kristus saat ini, kita hanya punya satu pilihan. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada pilihan yang lain. Dan ini standar hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita tahu, kalau kita sadar kita telah ditebus di dalam Kristus, ya standar hidupnya ini tidak boleh dikurangi. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya selama kita masih hidup di dunia ini. Sekali lagi saudaraku, saya harus tekankan, ini adalah standar hidup orang percaya. Kita tidak punya pilihan yang lain. Pilihan kita hanya satu, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah hidupnya Kristus. Dan kita harus ingat, kita terpanggil untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Tidak boleh kurang. Kalau kita tidak mau berjuang untuk mencapai standar hidup ini,
Itu artinya kita menolak diselamatkan di dalam Kristus. Suka atau tidak suka, saudaraku, ini kebenaran. Saudaraku, perhatikan ini. Orang percaya yang membiasakan dirinya hidup menikmati dunia ini, hidup menuruti hawa nafsu dirinya sendiri, hidup mengikuti keinginan-keinginan diri sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa ia tidak pernah hidup menikmati Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam setiap detik waktu hidup kita tidak sungguh-sungguh serius mau mencari Tuhan, maka dapat dipastikan, saudaraku, sepanjang umur hidup kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Orang percaya yang tidak pernah menemukan Tuhan sejak berada di dunia ini, maka sampai di kekekalan, ia juga tidak akan pernah menemukan Tuhan. Artinya, ketika berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata, Tuhan akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang harus kita sadari, karena ini adalah kengerian yang sangat dahsyat, saudaraku, ketika kita tidak memperhatikan setiap gerak kehidupan kita, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Maka kita akan hidup sesuka hati kita. Kita akan hidup sembarangan. Kita akan hidup sembrono, saudaraku. Mari kita sadar. Sekali lagi saya katakan, mari kita sadar. Jangan sampai waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sia-sia. Ingat, firman Tuhan katakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, ini harga yang harus kita bayar. Hidup sama seperti Kristus hidup adalah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita. Sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, saudaraku. Dan itu artinya sudah tidak ada lagi yang boleh kita sisakan dari kehidupan kita untuk hidup menikmati dunia ini. Saudara perhatikan itu. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita sudah tidak punya pilihan yang lain. Pilihan hidup kita hanya satu, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan orang percaya yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama masih hidup di dunia ini, hal itu menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini mencintai kehidupan kekal. Saudaraku, mari kita sadar, jiwa kita ini begitu berharga. Saudaraku, ingat ini, apapun yang kita miliki saat ini, harta kekayaan, kelimpahan kemewahan, pangkat jabatan, uang triliunan sekalipun, saudaraku, bahkan dunia ini dengan segala isinya, semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu tidak lebih bernilai, semuanya itu tidak lebih berharga dari jiwa kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, mari kita sadar, sekali lagi saya katakan, mari kita sadar. Kita harus menyadari bahwa saat ini kita sudah tidak punya pilihan yang lain. Ya, saya ulang sekali lagi, kita tidak punya pilihan yang lain. Pilihan kita hanya satu, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jika tidak, dapat dipastikan kita akan binasa di kekekalan. Dan harus diingat, binasa di kekekalan itu bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun, tanpa batas waktu. Itulah kenapa saya sering katakan, sebagai orang percaya kita harus ingat benar, api neraka itu tidak pernah padam. Dengar itu, saudaraku, api neraka itu tidak pernah padam. Artinya kalau pada akhirnya kehidupan kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah, kita terbuang dari hadapan Allah,
maka kita harus menanggung penderitaan kekal. Kekal, saudaraku, tidak terbatas. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita mau menyadari bahwa kita tidak punya pilihan lain saat ini selain hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai waktu Tuhan tiba bagi kita semua. Perhatikan itu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menegur kami, bahkan menyadarkan kami. Kami harus benar-benar sadar, ketika kami berada di dalam Kristus, kami sudah tidak punya pilihan yang lain. Pilihan kami hanya satu, ya Allah, hidup melakukan kehendak-Mu sepanjang umur hidup kami. Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami. Teruslah pimpin kami berjalan di dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang hari hidup kami terus menjaga hidup kami dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dan hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ingat ini. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mau hidup melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.